jangan sampai anak gue ngelihat video-video dia deh, kayak anak gue kayaknya bisa jadi sakit mental gitu loh. Begitu. Gitu kan, cukup menunggu dari banyak musuh dan cuma kakak yang gak berani jeblosin ke penjara. Gua punya satu bukti tentang kasus Serang. Kenapa dia bisa bebas? Itu bukan bebas, dia tetap tersangka. Itu kalau bandingnya jalan, itu jalan lagi, masuk penjara lagi. Orang dia tersangka. Dia tuh tersangka. Jadi karena Dito Mahendra itu nggak dateng, berangkat ke entah ke Malaysia katanya, entah Malaysia entah Singapura lah ya. Makanya dia batal jadi tersangka gitu. Kalau gue nggak ngeladenin buzzer, gue ngeladeninnya gini, backingan. Kalau buzzer buat apa? Ya kan? Banyak kasusnya di Polda aja, banyak kali kasusnya. Dia buat story nyenggol fisikmu miris sekali. Suruh berkaca, ya, suruh berkaca. Banyak orang yang ketemu gue aslinya gitu. Jadi apa namanya? Jadi gak usah dipikirin yang kayak gitu. Itu cuman mau memecahkan fokus. Ngapain, ya kan? Katanya levelnya tinggi kali, nggak tahu main-mainnya sama yang kayak gituan. Aduh ya ampun. Iya, levelnya selangit. Kakak nggak takut? Nggak takut. Nggak takut gue sama dia. Emang kenapa? Kalau mau bongkar-bongkaran nggak apa-apa, ayo. Mau bongkar-bongkaran, gue nggak ada yang dibongkar. Apa yang mau dia bongkar dari gue? LC itu aja yang dibongkar kan? Nggak jelas juga. Kalau mau panggil ownernya, jangan kayak gitu kan, kasihan. Biar tahu, buka CCTV-nya di sana, siapa yang masuk, apa yang terjadi di sana, gitu. Jadi suruh juga manusia-manusia berdebah ini mempertanggungjawabkan perkataannya. Tapi goreng-gorengan dia nggak bisa pula dibuktikan kayak kita membuktikan dia terciduk, telenjong di Kempinski, ya kan? Dia apa namanya? Dia bilang dirinya lontai, ya kan? Gitu loh. Terus kalau misalnya dia mau bongkar-bongkar, kalau dia bilang nggak takut, nggak level ini itu, nggak apa-apa karena gue ladenin dia, diladenin ataupun enggak ya nggak apa-apa, bagus buat gue gitu loh. Nah, kasus yang gue pernah laporkan dia pencemaran nama baik, kalian bisa cari di Google. Gue pernah melaporkan dia di Polda Metro Jaya, lalu dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Lalu anehnya, udahlah, laporan itu di PMJ itu susah sekali tembus, ya. Jadi kalau dia mentiko memang betul, tapi yang jadi tanda tanya kita, kenapa Polri begitu banget sama dia? Gitu loh. Ada cerita apa gitu? Hanya gara-gara berterima kasih sudah nyerang Habib Rizik? Gak banyak kok yang nyerang Habib Rizik, radikalannya dulu ya, bukan nikmir aja gitu loh. Sampai membabi buta atau apa? Cerita lainnya apa gitu loh ya. Di backing sekali nih betina. Nah, udah gitu biar tahu kalian ya, dia kan ada bilang tuh videonya yang buat kalau kalian mau, kalau lu, itu buat gua tuh, dia bilang, kalau lu mau menjarain gue, minimal lu punya uang 1M lah buat bayar-bayar. Lu pikir kasus di Serang itu normal? Kalian tahu penyidiknya bilang apa sama gue? Gue bilang gini, Bapak, ini video, dia merendahkan Polri loh. Dibilang apa? Mbak, kita tidak menemukan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirjani karena di postingnya bukan di akunnya. Oh Allah, gue bilang, oh Allah, nasib. Oh Allah, ya kan? Itu masih ada surat SP2 HP-nya satu sama gua, SP3-nya ada sama gua juga ya. Jadi kalau kita rewind kembali, gua tidak membenci Polri, tapi gua membenci Polri yang ada di belakang Nikita gitu loh. Benci gua karena sudah bisa gua pastikan itu oknum. Itu bandit. Nah, kalau kasus Serang ini tidak ada keterlibatannya sama Polri, keterlibatannya sama urusan lain. Kalau dia senggol aku, mau buka-bukaan, mau ancur-ancuran, gue nggak ancur. Kalau gue ancur karena gue benar, pasti dijegal orang. Tapi kalau dia
yang kubuka, isi negara ini hancur, isi negara yang hancur, ya. Kadang kita kesel juga, harusnya gue nggak mau bilang kayak gitu, tapi gue kecewa. Kenapa? Kadang-kadang mereka ini pejabat-pejabat ini atau ya pejabat lah ya, gak usah dibilang instansinya. Mereka ini lebih memilih orang yang nyampah seperti sini kita Mirjani gitu loh, yang bermasalah, yang apa gitu. Bukan malah dia ngebelain orang yang bener gitu loh. Ini udah otaknya gila melontai, di mana-mana melontai itu, melontai. Gue kasih tahu ini A1 loh, beneran loh. Kalau mau parah dia, kasus dia dengan Dito Mahendra. Kalau mereka goreng Dito Mahendra, bandit Dito Mahendra, itu enggak, itu bohong, itu diolah. Kalian dukung Dito Mahendra, kalian dukung JPU ya, bandingnya itu. Nanti coba kita cek lagi kalau bandingnya itu sebenarnya bisa masuk itu. Nah, nantangin lagi, lu nggak akan bisa kalau mau laporin gue di Serang. Parah ya, dan buktinya sudah kuamankan di mana-mana. Nggak hanya di satu tempat, banyak tempatnya. Gitu. Mudah-mudahan ormas-ormas ini jangan hanya ormas-ormas Banten, abang-abang kita, jangan hanya mentertibkan dia untuk pembungkaman atau boikot saja, tetapi dilaporkan dia ini sudah meresahkan, semua orang dia hina. Gue artis hebat, lu miskin, lu gembel, kuli bangunan, TKW, apa itu kayak gitu? Apa itu? Bala-balanya pun pecinta dia pun, itu pun orang sarap menurutku ya. Karena kalau orang normal tersentuh nuraninya ketika ada orang melakukan hal tersebut. Beneran kok. Beneran. Gitu. Kak Rizky itu kok mau ya sama Nikmir. Makanya kalau ada yang goreng-goreng bilang RI itu dulu bilangin dia lontai di depan umum. Nggak nyangka loh gue, adalah buzzernya ngomong kayak gitu ya kan. Sampah juga itu. Nah, ada video dia kan yang bilang Nyai lontai gitu. Nyai memang lontai, bukan hanya dulu, sekarang juga Nyai melontai. Itu bener loh, melontai dia memang. Jadi kurasa dia tersandra sama kasus, dikurirkan lah. Paham kalian maksudku kan? Sedangkan yang di belakang dia itu pun tersandra kasus juga. Kurasa ada rahasia-rahasia esek-eseknya, peresek-esekan kan gitu. Jangankan manusia, agama aja dia permainkan. Dia ngomongnya apa? Ngomong, memangnya kalau sholat gini, gue pengen masuk neraka kali, kata dia. Padahal dia menganutnya, gila ya. Ya gitulah kira-kira ya. Gue juga gak habis pikir sih. Kalau mereka goreng-goreng, jangan didengerin ya, orang gila itu beneran. Gitu loh. Iya emang sarap. Yang sarapnya lagi tuh maaf ya bapak-bapak ya yang menyidik di Jakbar. Masa katanya tidak cukup mbak, buktinya tidak cukup kuat karena kalau undang-undang ITE itu harus diposting oleh akunnya sendiri. Kan sakit ya, dipikir kita nggak punya orang untuk bertanya gitu ya. Menurut gue sakit sih gitu. Gitulah, gue nggak pernah takut ya. Nih kita mau bongkar aja, nggak ada yang gue takutin. Gue itu nggak punya rahasia dalam hidup gue, dan kalaupun ada yang orang ketahui, nggak ada, bukan rahasia itu, bukan rahasia dan nggak sesuatu yang gue takuti. Waduh, no mati gue ini nanti kalau misalnya ketahuan. Nggak ada sama aku, ya, nggak ada sama aku kayak gitu-gitu. Nggak takut aku ancaman-ancaman kayak gitu. Nggak ada bermasalah hidupku. Normal-normal aja. Yang pasti gini intinya, apapun yang akan kau gaungkan dan kau gorengkan, aku siap. Gitu loh. Aku siap menerima. Tanpa takut, tanpa gentar. Nggak ada satupun yang menghentikan langkahku selain Tuhan. Udah. Apalagi cuman gosip, gorengan, itu nggak ada. Tuh bacot basi. Makan sama kau ngomong kompe gila juga nggak apa-apa. Tidak akan menyetop aku untuk berbicara tentang mengamankan manusia ini. Harusnya Kementerian Sosial, Dinas Sosial, orang-orang pejabat-pejabat yang beretika gitu ngasih tahu, jadi pembisik buat dia. Bukan malah dibiarin kayak gitu aja nih binatang ini.
enak aja dia bilang sama orang. Kan kawan-kawannya juga itu, kalau nggak nyebong, ya kan, kalau nggak nyebong nginex kawan-kawannya ya, harus diperiksa itu, gitu loh. Jadi kalau dibilang, Kak, dibilang gini, itu nggak ngaruh buat gue ya, nggak ngaruh banget. Suka banget. Gitu. Nah, mudah-mudahan dia itu bisa dipenjara. Iya, diperiksa. Slow bosku. Gue ini belum catokan, masih keriting-keriting ya kan. Tapi gue daripada gue nunggu rujak ini, ya udahlah. Gitu. Yang plastik. Iya, Nikita Mirjani ya, buat yang tadi nunggu-nunggu gue sebut nama. Nikita Mirjani gitu loh. Dito Mahendra mana? Nggak tahu gue. Dito Mahendra itu kalau dibilang tapi hukum di Indonesia enggak Dito Mahendra dihukum kok, dihukum tapi udah bebas. Kasusnya apa? Kasusnya hanya memiliki senjata api yang ilegal. Biasa itu buat gue. Alah, itu mah digoreng-goreng kalau menurut gue. Yang lebih parah aja banyak kok bebas. Ya kan? Gitu loh. Kalau bala-balanya Nikmir itu nyanyi, lontai, bencong ya. Nah, itu lemes kayak gitu kan, mulutnya kayak mulut binatang. Kalau gue nggak terlalu ngaruh sih dengan apa yang mereka goreng ya. Oh gini, oh gitu, taikmu. Nggak ada itu. Jadi begitu. Jadi ciri-ciri bala-balanya pun agak-agak sakit juga. Kayak gini lah contohnya kan. Udah bisa kupastikan lebih cantik aku daripada kau aslinya, betul? Ribut mulu nggak ditanggepin. Ya bodo amat. Yang nggak nanggepin kan dia. Terus gue harus mikirin gitu. Gue ditanggepin apa enggak gitu. Gue harus mikirin. Bagus dong sebebas-bebasnya gue ngomong. Ya kan? Bodoh. Malah kalau dia nggak tanggapi, itulah yang dia tolol. Kelihatan takutnya. Kalau dia tanggapi, ku beri. Gitu loh. Jadi buat aku dua-dua menguntungkan. Ditanggapi menguntungkan, nggak ditanggapi menguntungkan. Gitu loh. Mewakili netizen. Minimal dia nggak dengar ya kak. Tapi yang artis kan, ya artis tuh Dian Sastro ya. Dian Sastro, Tamara Blazanski itu artis. Pernah kalian dengar mereka bilang itu cantik dari lahir lagi? Ini mukanya aja pun habis diplastik-plastikin banyak kali. Udah ngata-ngatain orang jelek lah, inilah itulah. Tahu nggak, babi ngepet pun kalau di OP cantik. Kalian lihat Popo. Kalian ketik Popo dulu, Popo sekarang. Coba kalian ketik. Itulah muka si Nikita. Nikita dulu, Nikita sekarang. Coba, apa bangganya? Ya minimal dia punya duit lah OP. Ya minimal duitnya ditabung lah kalau aku daripada OP-OP ya. Nggak parah-parah kali muka aku. Gitu loh. Iya kan? Tolol emang. Gitulah kira-kira. Pau kan? Nikmir nggak perlu nabung kayak lu sih. Apa salahnya orang nabung? Hah? Inilah ciri-ciri pendukungnya itu kalau ngomong gitu. Apa salahnya orang nabung? Bodoh. Ciri-cirinya kayak gitu. Nggak jelas banget sumpah. Bala-balanya ini kita blok aja. Jangan dikasih panggung. Pau itu bodoh nggak sih KI ya? Kalau ngomong, bisa menggiring opini.
karena nggak ngelihat orangnya langsung kan, digiring opini kayak apaan aja mukanya menjijikkan. Kak, ilmu betah isin tuh apa mbak? Jadi mudah-mudahan aja dia di penjara. Gue belum keluarin bukti-bukti aja nih, beneran. Kalau nggak ada backingan dia yang ngebungkam mulut dia, atau dengan sendirinya menyerahkan diri aja ke penjara, aku bongkar nanti lama-lama semuanya. Betul, gondok juga aku lama-lama. Kok dibiarin kali ya, sampai lantam kali mulutnya ke semua orang gitu. Nggak suka aku ke orang kecil, beraninya ngelawan anak orang kecil. Aku kalau lawanin sampai capek nggak apa-apa, aku ladenin. Ini yang kau lawanin itu yang memang nggak punya kekuatan gitu loh. Kan dalam peperangan saja, ketika kita berperang dengan orang yang tidak siap, itu nggak boleh. Dengan orang yang punya kekuatan tidak sama, tidak seimbang dengan kita, itu pun nggak boleh. Gitu. Gitu loh. Kalau kena azab udah pastilah, tinggal menunggu waktu. Itu nggak mungkin pula dia nggak kena azab. Bala-balanya yang tolol itu pun bilang kan, dia tapi baik, suka bagi-bagi duit. Alah mak, memangnya kebaikan tuh harus disebut ya? Kalaupun dia berbuat baik, nggak seimbang kurasa dengan penghinaan dia ke orang, dengan merendahkannya orang gitu loh. Dijadikan public figure lagi. Terus nanti kalau udah kejerat, kesandung, ciri-cirinya gini nih. Kalau udah mulai bahaya, pasti diteleponnya kawan-kawannya itu. Kawan-kawannya diteleponnya untuk ngundang dia, kayak Denny Sumargo atau siapa gitu, ngundang dia podcast, buat kata mutiara sambil nangis, sambil Niki tuh sebenarnya jijik banget gue, jijik banget gue, sumpah jijik gue. Iya, kayak gitulah dia kalau misalnya apa, kalau misalnya udah mulai kan, udah mulai terancam hidupnya, diteleponinnya lah kawan-kawannya. Benar. Kalau kalian normal, pasti kalian jijik sama dia. Beneran deh. Beneran gak sih kalau dia tajir dari lahir? Astaga, tajir dari lahir dari mana? Mukanya aja kayak, alah mah, udahlah ya. Gak mau nyaci juga gue kayak dia, tapi karena dia tukang nyaci orang, jadi kita kayak nyadarin dia gitu. Lu coba deh ngaca gitu. Lu emang sebelum OP gimana? Bangga banget gitu. Bangga banget. Bukannya mahal-mahal kalinya OP itu. Tim normal aku mbak. Harus normal. Nanti dibilang kenapa panas banget. Ya kalau nggak ada orang yang kayak gue, terus siapa yang mau lawan dia? Terus kita biarkan dia merajalela di negeri ini, merajalela, nantang-nantangin orang, hina-hina orang, diam aja gitu. Mending aku dibilang pansos daripada aku biarkan orang kayak gitu berkeliaran. Capek kita loh jaga negeri ini. Dibantai mah jahanam kayak gitu. Belum lagi nanti nutupin kasus lah dia, pura-pura buat ulah lah dia biar ketutup kasus kan. Dari situlah kekayaan dia. Itu loh. Pansos nggak ada, nggak apa namanya, pansos nggak ada masalah sama gue tuh. Dibilang pansos lah, ini itulah, bodo amat. Diladenin untung, nggak diladenin pun untung aku. Tak menjadi jiwa keimanan dan kemanusiaan. Perang sama anak kandung. Nggak gue baca, goblok loh. Nggak gue kasih panggung loh bala-balanya. SDM rendah. Kalau orang normal, orang bermoral, nggak akan setuju dengan orang menghina orang lain, nggak akan setuju dengan apa ya, kayak ngenyek gitu loh, bahasanya merendahkan gitu loh, gitu kan. Bencong-bencongnya, homo-homonya, lontai-lontainya, germonya udah mulai masuk ini. Menyala HP ku kak. Aku nunggu rujak ini. Udah kayak orang ngidam pula ya kan. Kok dia nggak lawan lah kalau dia mau. Kan gue udah bilang, gue itu
memperjuangkan yang seharusnya gitu loh. Masa orang kayak gini dibiarkan? Bobrok sekali negara ini. Polisi dibilang harus punya duit dulu, lu bayar polisi, bayar jaksa katanya. Kalau enggak, bukan berarti dibenarkan perkataan dia. Tuh kan bener kan? Gue bilang kan, polisi harus dibayar. Kau di kasus Serang aja kau bebas si Dito Mahendra diberangkat keceplosan, ya kan? Berarti duit kau lebih banyak, siram-siram kau lebih banyak gitu maksudnya sampai kau bisa lolos, gitu. Dia pantai pakai akun kecilnya, biarin aja. Iya, seakan-akan hukum bisa dibeli sama dia, tapi plot twist-nya dia juga bilang gini. Kan benar yang gue bilang, bala-bala bodohnya, oh iya benar, apa yang kata dia benar, apanya yang benar? Apanya perkataan dia yang benar? Ada dia tunjukkan bukti. Kalau ngomong nggak berdasarkan bukti, buat apa? Orang gila pun bisa, cuma modal banyak followers saja. Gitu. Takut dicari aku Kak kalau salah komen. Gitu loh. Mulutnya memang gimana ya? Nggak ngerti lagi. Kalau kita nunggu dia kena azab itu pasti, ya kan? Di dunia ataupun di akhirat dia pasti kena azab, udah pastilah. Berapa banyak hati yang dia sakiti, berapa banyak orang yang dia rendahkan. Mau bilang tapi dia baik, suka bagi-bagi, itu bodoh amat. 100 kebaikanmu kalau 1000 keburukanmu dan menyakiti hati orang lain, nggak ada artinya itu yang kau buat. Ya, bahkan seorang ahli kitab pun pernah dinyatakan dalam sebuah cerita bahwasannya dia adalah penghuni neraka karena aja sedikit aja. Karena dia mengambil duri untuk mengeluarkan makanan dari selah giginya. Apalagi yang kayak gini, kayak hewan gini. Kalau kayak hewan gitu, gimana tertutupi itu semuanya? Kalau orang normal nggak akan setuju dengan dia gitu loh maksud gue. Jadi gue juga ngomong sembarangan, enggak. Gue kalau ngomong pakai bukti. Kalau gue bilang gue punya bukti, ya gue punya bukti. Kalau gue bilang tahu ya gue tahu gitu. Jadi kalau siapa orang besar mau jumpa sama aku, mau nanya, betul kayak kasus si Benny Ramdhani kemarin, inisial T katanya kan, yang judi online. Kalau aku ngomong, kalau aku bilang kayak gitu dipanggil, aku tunjukkan depan biji mata orang itu buktinya. Konkret buktinya tanpa bisa dicelah. Tahu nggak? Gitu. Terus gimana Rujaya udah? Rujaya belum datang loh. Gitu. Semoga banyak pahlawan Indonesia bermunculan. Tak kayak mana pun rambutnya ini belum dicatok. Nggak bisa lawan kakak. Tapi Bu Widya dan Peggy dilawan yang bukan siapa-siapa. Iya. Katanya kalau nggak cuan, katanya kalau duitnya nggak di atas 10 miliar dia nggak mau ladeni. Si Peggy kan nggak ada duitnya 10 miliar lah, belum. Ya kan, mudah-mudahan setelah dihina banyak duitnya, ya kan? Kepanasan lagi dia sawer, baru dia sawer, biar malu dia, lempar ludah ke muka tuh gitu. Terus kalau misalnya itu katanya, terus kalau orang yang punya kedudukan, katanya dia mau ladenin, siapa yang punya kedudukan? Berarti Bu Widya benar dong, bukan orang sembarangan, punya kedudukan gitu. Terus apa lagi kata dia? Nggak gembel. Kayak mana gembel tuh maksudnya? Bajunya kok koyak gitu. Tahe. Hidungnya kakak mau dibenerin. Hidung gue nggak kenapa-kenapa. Ya ampun, mak gue cantik banget, hidungnya tinggi banget. Hidung gue nggak ngaruh. Tuh banyak orang yang jumpa gue aslinya. Banyak orang yang jumpa gue aslinya. Bukan gue bersemayam di dalam handphone aja. Gila lo, gue kampanye aja turun ke rakyat. Aneh lo. Belum pernah ada orang yang bilang, oh dia jelek ya, aslinya nggak ada. Belum ada. Ya tanya aja, cek. Ngapain? Ngapain? Gak ada urgensiku untuk operasi.
Kayak apaan aja, yang ngatain gue aja badannya kayak babi. Badan gue aslinya nggak kayak babi, goblok. Goblok sumpah deh. Rujak Kak Rujak, inilah rujaknya datang. Rujak coming. Menyala. Iya, kesel gue. Ada dia komen di postingan gue tuh, emot ketawa. Ada dia komen. Siapa bilang dia nggak lihat? Lihat dia. Mana nggak lihat? Kita kayaknya gue hamil guys. Jadi gue gini. Hidungnya tinggi-tinggi, nggak ada yang melenyek melenyek gitu loh. Ada-ada aja, ada gila-gilanya.